Kembali lagi di Metro Siang, pemirsa, dalam segmen Ayo Cari Tahu kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengar langsung seperti apa kesibukan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Retno Marsudi. Dan berikut cerita selengkapnya bersama jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam segmen Ayo Cari Tahu. Kita nggak harus memilih kok, karena kita bisa jalankan itu dua-duanya. Hai pemirsa, dalam rangka Hari Kartini kali ini Ayo Cari Tahu nih sedikit berbeda karena spesial. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang tokoh inspiratif perempuan. Nah, coba, siapa tokoh inspiratif wanita versi kamu nih? Kalau versi saya, gak lain dan gak bukan, Bu Retno Marsudi, utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Nah, kita akan mencari tahu sebenarnya seperti apa sih tantangan menjadi perempuan masa kini dan apa pesan-pesan dari Bu Retno untuk kita, perempuan muda Indonesia? Ikuti saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Bu Retno Marsudi. Halo Ibu, apa kabar? Apa kabar, Bu? Sedang Sehat sibuk? ya? Sehat, puji Tuhan. Lagi sibuk apa sekarang Ibu? Sibuk sekali, sibuk sekali, banyak sekali travelingnya karena saya banyak sekali mewakili Sekjen PBB untuk hadir di berbagai pertemuan internasional yang ada kaitannya dengan air. Jadi tidak saja mengenai air, tetapi yang ada kaitannya dengan air. Misalnya pada saat bicara mengenai ketahanan pangan, di situ ada elemen air. Pada saat bicara mengenai climate change, di situ ada air. Jadi saya baru saja hadir di Antalya Diplomacy Forum di sesi Food Security and Water. Jadi sangat bagus bahwa isu water itu sudah mulai diarus utamakan di berbagai konferensi internasional. Jadi lumayan sibuk. Nah kalau dengan tugas baru Bu Retno begitu di PBB, sebenarnya ini fokusnya kemana saja sih Bu? Jadi mungkin sedikit agak mundur. Isu air ini, kalau kita lihat air ini kan sebagai kehidupannya. Jadi tidak akan ada kehidupan tanpa air. Nah, tahun 2023 ada konferensi PBB mengenai air. Nah, hasil dari konferensi itu memandatkan Sekjen PBB untuk menunjuk seorang utusan khusus mengenai air. Kenapa diperlukan seorang utusan khusus mengenai air? Karena dunia melihat bahwa kalau kita tidak mengelola air secara lebih baik, secara lebih terkoordinasi, maka dikhawatirkan krisis air ini akan menjadi semakin buruk dan semakin buruk. Dan kalau pengelolaan air tidak baik, maka dampaknya adalah pada kemanusiaan, kesehatan, ekonomi dunia, dan lain-lain. 3 tantangan besar untuk air: too much, banjir, too little, kekeringan, too polluted. Jadi air yang pada akhirnya tidak bisa dikonsumsi karena too polluted. Jadi itu 3 tantangan besar yang dihadapi oleh air dalam konteks global. Jadi tugas saya sangat banyak sekali, tetapi prioritas saya sampaikan di dalam triple A. A pertama adalah advokasi, A kedua adalah alignment, dan A ketiga adalah akselerasi. Jadi banyak sekali tugas yang harus saya lakukan, tantangannya besar, dan saya senangnya adalah dukungan dari negara-negara anggota PBB cukup besar terhadap penunjukan saya sebagai utusan khusus Sekjen. Tapi kalau secara pribadi nih Bu Retno, lebih menantang yang sekarang atau ketika menjadi Menteri Luar Negeri nih selama 10 tahun kemarin? Tidak sesimpel itu ternyata ya, ngurusin soal air ya Bu ya? Sangat tidak simpel, sangat tidak simpel. Karena to start with, misalnya, orang banyak yang tidak sadar bahwa kita ini sedang dalam situasi krisis air. Kalau mereka tidak sadar, berarti behavior mereka tidak berubah. Misalnya, dari yang kecil aja, boros air, keran, nyuci mobil, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, padahal sumber air bersih dunia itu sangat terbatas. Maka di situ diperlukan teknologi,
di situ diperlukan inovasi sehingga pemerintah masing-masing negara dapat memberikan pelayanan air bersih kepada rakyatnya. Jadi kemana-mana ya kalau ngomongin Iya, air ya. iya. Oke. Itu kalau ngomongin air pemirsa. Tapi saya di sini berbincang sama Bu Retno ini mau terkhusus ngomongin dalam rangka Hari Kartini. Bu Retno ini menjadi, sejujurnya Bu Retno ini salah satu sosok inspiratif bagi saya pribadi. Terima kasih. Bagaimana Bu Retno ini terjun dalam dunia yang identiknya sih laki-laki ya. Male dominated. Ya, Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Bagaimana akhirnya Bu Retno ketika ditawari posisi itu, ketika itu oke, kayaknya bisa nih. Pada saat saya waktu itu kan menjadi duta besar Indonesia di Belanda ya. Jadi pada saat ditelepon untuk kembali ke Indonesia, tapi waktu itu saya juga nggak tahu kembali ke Indonesia dalam rangka apa. Pada akhirnya tahu bahwa Presiden memberikan kepercayaan menjadi Menteri Luar Negeri, agak shock dalam arti aku ya gitu kan. Tetapi saya yakin bahwa saya akan dapat menjalankan dengan baik karena juga saya kan diplomat karir ya. Jadi isunya juga tidak asing bagi saya. Sebenarnya kalau deg-degannya itu lebih pada saat saya masuk menjadi diplomat loh. Oh, karena? Karena pada saat itu perempuan itu sangat minoritas di dunia diplomasi. Tadi kita bilang bahwa dunia diplomasi itu male dominated, betul. Angkatan saya misalnya pada saat saya bergabung dengan Kemlu itu 86, itu hanya 10%. Dan itu pun di perjalanan secara sukarela ada beberapa teman saya perempuan yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, di titik pada saat saya dipercaya untuk menjadi Menteri Luar Negeri, sudah lebih banyak perempuan di dunia tersebut. Dan pada saat saya meninggalkan Kemlu, kalau dilihat dari rekrutmen diplomat baru, nilai angkanya sudah 50%. Oke, tapi Bu Retno kalau kita lihat, karena kebetulan saya dan Bu Retno ini kan sama-sama orang Jawa ya. Biasanya kalau orang Jawa tuh perempuan masa, mana, maca. Bagaimana akhirnya Bu Retno bisa mendobrak itu gitu? Jangan lupa loh, di kultur Jawa, kalau kita lihat yang kita lihat, misalnya kita dilihat di desa ya, yang bercocok tanam siapa? Ibu ya. Perempuan. Di pasar, Iya. pasar itu isinya siapa? Perempuan. Jadi kita lihat di budaya kita dari awal, perempuan itu berkontribusi banyak di dalam, termasuk dalam hal ini kalau kita bicara mengenai masalah ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Kebetulan di keluarga saya hampir semua perempuan bekerja. Jadi bahwasanya perempuan berprofesi, apapun profesinya, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai apapun. Tetapi perempuan itu ada di semua profesi dan harus diberikan kesempatan yang sama. Saya selalu bilang begini, Mbak Pulpi, kalau kita bicara mengenai penduduk dunia, penduduk Indonesia, kita lihat datanya nggak beda jauh. Komposisi perempuan hampir 50%. Yang berarti apa? Kalau kita tidak memberdayakan perempuan, berarti kita akan kehilangan kesempatan. Ya, kalau di dunia saya, ada studi yang mengatakan bahwa jika perempuan terlibat di dalam proses negosiasi perdamaian, maka perdamaian yang dihasilkan dari negosiasi tersebut lebih sustainable. Jadi penting sekali ada perspektif perempuan di dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya sebagai formalitas ya? Bukan sebagai formalitas, karena terbukti kualitas hasil dari keputusan itu akan selalu lebih baik bagi semua. Karena kita bicara for all. Tantangan terbesarnya kalau begitu apa Bu Retno yang dihadapi oleh perempuan-perempuan masa kini? Kita satu ya, saya selalu sampaikan ada beberapa hal yang dapat mendukung perempuan untuk mengejar mimpinya. Satu, dari diri kita sendiri. Drive kita. Drive itu harus kuat. Karena apa? Kita tahu banget kok tantangannya gede banget. Lebih daripada laki-laki. Jadi kalau tantangannya lebih banyak berarti kita harus punya drive yang lebih kuat.
paling tidak 2 kali lipat lah dari laki-laki. Yang kedua, untuk kaum perempuan yang berkeluarga atau akan berkeluarga, maka support dari keluarga itu penting sekali. Yang keempat adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang betul-betul membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi masalah kesetaraan. Kalau bicara soal dukungan nih, saya ingat banget Bu Retno ini salah satu menteri pertama yang saya wawancara doorstop waktu itu ketika saya pertama kali jadi jurnalis di tahun 2017 di Kota Semarang. Ada satu acara komunitas begitu, Bu Retno yang mengisi acaranya, dan Bu Retno sempat bilang di sana, sebagai perempuan kita tidak perlu memilih pekerjaan dan keluarga, Ya, karena memilih kita bisa berjalan dua-duanya. Benar Bu Retno? Ya, jadi kita sering ditanya sebagai perempuan, kamu milih keluarga atau milih karir? Saya suka nanya, pertanyaan ini ditanya juga nggak ya ke laki-laki? Kayaknya pertanyaan ini kok hanya untuk perempuan, ya Iya. kan? Terus saya selalu katakan, kita nggak harus memilih kok, karena kita bisa jalankan itu dua-duanya. Dan saya selalu memberikan yang paling gampang kan kasus diri saya, bahwa saya dapat menggapai mimpi saya sebagai diplomat. Menjadi diplomat memang mimpi saya dari kapan-kapan, tetapi at the same time saya juga dapat membangun keluarga sampai sekarang, beranak, bercucu, survive semuanya, dua-duanya survive. Terima kasih banyak Bu Terima Retno kasih sudah banyak. menyediakan waktunya di tengah kesibukan untuk berbincang bersama kami di Ayo Cari Tahu Metro Siang. Itu pemirsa, jangan lupakan pesan Bu Retno, jangan menyerah. Kita sebagai perempuan harus saling mendukung, dan juga nilai-nilai juga tetap harus selalu kita pegang teguh. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.